Saya di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tugas saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Konsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Izinkan perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hidayatullah, NIM 050202200029. Baik, langsung saja akan saya jelaskan mengenai materi Sejarah Perkembangan Konsiliasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Langsung masuk kepada pendahuluan. Pendahuluan alasan saya mengangkat judul tema dari konsiliasi, yaitu saya mengambil dari sejarah perkembangannya dahulu, atau saya mengambil dari sejarah perkembangan bagaimana konsiliasi ini bisa berkembang di Indonesia, atau lebih tepatnya bagaimana konsiliasi ini berkembang pada kurun waktu ke waktu. Oke. Pada dunia usaha terdapat dua pihak yang menjalankan suatu usaha dan mempunyai kepentingan tersendiri, di antaranya yaitu pekerja dan pengusaha. Kedua pihak ini merupakan pihak-pihak yang saling membutuhkan satu sama lain. Pekerja merupakan orang yang menggunakan kekuatannya atau keterampilannya untuk menciptakan suatu karya atau benda, atau pekerja juga bisa menjadi roda penggerak sebuah usaha. Namun, walaupun pekerja mampu menjalankan sebuah pekerjaan, mereka memiliki kekurangan, yaitu mereka tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah pekerjaan. Maka dari itu mereka bekerja. Begitu juga sebaliknya dengan pengusaha. Seorang pengusaha mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapat menghidupi dirinya atau keluarganya. Hal yang tidak dimiliki oleh seorang pengusaha adalah terkadang para pengusaha tidak mampu menjalankan pekerjaan yang mereka ciptakan, atau para pengusaha tidak memiliki waktu untuk fokus terhadap usaha yang mereka ciptakan. Maka dari itu mereka membutuhkan pekerja yang fokus terhadap usaha yang mereka ciptakan. Nah, maka dari kedua belah pihak ini tersebutlah dunia usaha dapat berjalan sesuai dengan perputaran roda perekonomian, yang mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Pekerja mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji dari pengusaha, sedangkan pengusaha dapat merasakan usahanya yang dijalankan oleh pekerja sehingga menghasilkan untung yang banyak. Jika kita melihat skenario di atas, maka sudah dipastikan roda perekonomian dan roda sebuah usaha berjalan sesuai yang diinginkan. Namun bagaimana jika kedua belah pihak tersebut bersengketa? Terkadang dalam dunia usaha itu terjadi sengketa antara pekerja dan pengusaha. Hal ini menyebabkan terhambatnya perputaran roda usaha yang mereka jalani, sehingga sengketa yang muncul harus segera diselesaikan. Terjadinya perselisihan atau sengketa selalu dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antar manusia. Dan perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan industrial. Dalam ranah hukum sudah ada dan sudah mengenal lama badan hukum yang dikhususkan menyelesaikan perselisihan, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Oke. Pada dasarnya jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, penyelesaian perselisihan yang terjadi tersebut dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri. Penyelesaian yang pertama yang harus dilakukan adalah para pihak itu sendiri. Bagaimana para pihak itu menyelesaikan masalahnya dengan antara pihak pengusaha dan pekerja, atau pekerja dengan pengusaha. Apakah sudah melakukan titik temu di antara kedua belah pihak tersebut? Namun jika para pihak tidak dapat menyelesaikannya,
baru diselesaikan dengan adanya pihak ketiga untuk menengahi baik yang disediakan oleh negara maupun yang ditunjuk oleh para pihak itu sendiri. Dalam hal ini, lembaga yang menyelesaikan sengketa di dunia modern saat ini biasanya adalah peradilan. Oke, peradilan ya. Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan perselisihan pada masyarakat modern. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara normatif telah mengalami banyak perubahan, antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan adanya undang-undang ini, maka diharapkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini bisa teratasi dengan cepat, tepat, adil, dan murah. Kemudian dengan diberlakukannya undang-undang ini juga tentang penyelesaian hubungan perselisihan industrial, lembaga yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini terdiri dari yakni biparti, mediasi, konsiliasi dalam materi saya kebetulan, kemudian arbitrase dan pengadilan hubungan industrial. Maka salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang akan kita bahas pada jurnal atau penelitian saya atau artikel ini adalah konsiliasi. Nah, langsung saja ya. Singkatnya, konsiliasi itu adalah merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi dengan diikut sertakannya pihak ketiga dalam perselisihan hubungan industrial. Pihak ketiga tersebut dalam konsiliasi disebut sebagai konsiliator. Seorang konsiliator merupakan seseorang yang ditunjuk oleh para pihak. Tidak semua orang yang ditunjuk oleh para pihak itu yang bersengketa dapat menjadi konsiliator. Seseorang yang ditunjuk menjadi seorang konsiliator adalah seseorang atau lebih yang telah memenuhi syarat konsiliator instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Pejabat konsiliator dapat memanggil para pihak yang bersengketa dan membuat perjanjian bersama apabila kesepakatan telah tercapai. Demikian juga eksekusinya dapat dijalankan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Sebuah sistem penyelesaian tentu muncul bukan karena tiba-tiba, melainkan ada sebuah kejadian atau sesuatu yang membuat sistem itu tersebut ada. Maka alternatif penyelesaian sengketa juga merupakan sistem yang bisa diciptakan. Namun bagaimana alternatif itu penyelesaian sengketa non-litigasi ini dapat tercipta? Kehidupan manusia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia juga semakin sulit. Maka dari itu, penyelesaian sebuah sengketa tidak selalu efektif menggunakan jalur peradilan atau pengadilan. Berawal dari hal tersebutlah masyarakat Indonesia menggunakan jalur damai atau non-litigasi untuk menyelesaikan suatu sengketa. Selain dapat menjadi lebih efektif, menggunakan jalur damai juga lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan jalur litigasi. Oke, metode yang saya gunakan adalah metode kepustakaan library research. Jadi saya menggunakan metode ini sesuai dengan hasil literasi saya dengan literatur yang ada di Google. Langsung saja masuk kepada pembahasan. Oke, sejarah perkembangan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Awal mula konsiliasi ada sebelum masyarakat mengenal peradaban hukum tertulis. Penyelesaian sengketa yang mereka hadapi dilakukan dengan kebiasaan setempat yang belakangan disebut dengan hukum adat. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat pada dasarnya menggunakan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa pada zaman dahulu biasanya dilakukan secara bertahap. Yang pertama, penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak dengan tidak melibatkan pihak lain atau pihak ketiga. Jika dibandingkan dengan pola atau cara penyelesaian secara sengketa sekarang, hal ini mungkin sama dengan negosiasi antara kedua belah pihak tanpa pihak ketiga. Oke. Jika cara pertama tidak membuahkan hasil, para pihak dapat melibatkan keluarga atau keluarga besar.
dengan meminta bantuan salah seorang keluarga besar yang disegani yang bertindak sebagai penengah yang tidak memihak. Hal ini mungkin mirip dengan mediasi tipe mediator hubungan sosial atau dalam bahasa Inggris social network mediators. Jika sengketa secara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan, baru sengketa tersebut diserahkan kepada tetua adat. Jadi di sebuah masyarakat pada zaman dahulu menggunakan hukum adat itu ada tetua adat atau tetua di masyarakat tersebut yang diakui oleh masyarakat, sehingga perlu diserahkan kepada tetua adat atau tetua adat yang akan menengahi di antara kedua belah pihak ini yang bersengketa. Nah, mungkin sekarang sama dengan mediator yang berwenang, yaitu yang mempunyai sertifikasi khusus yang menangani di masalah atau bidang sengketa. Kemudian hal ini berkembang menjadi sistem peradilan adat atau hakim perdamaian desa, sama kayak hakim perdamaian desa yang oleh pemerintah kolonial. Hakim perdamaian desa dikuatkan dengan pasal 3A Rechtsstaatliche Organisasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara perdamaian di luar pengadilan bukan merupakan barang baru di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sengketa yang terjadi, diselesaikan melalui lembaga yang secara formal bertugas untuk menyelesaikan sengketa, yaitu lembaga peradilan. Namun demikian, penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan masih tetap dimungkinkan. Oke. Masuk kepada subbab selanjutnya atau yang B, masih kepada sejarah perkembangan alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Masyarakat telah mengenal penyelesaian sengketa melalui cara damai, yaitu dengan menggunakan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Jika cara tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka masyarakat adat akan memanggil ketua desa, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah ini awal perkembangannya, konsiliasi dilakukan oleh beberapa negara. Bangsa yang pertama kali mengenal konsiliasi adalah Jepang. Konsiliasi di Jepang disebut dengan Chote. Penyelesaian sengketa ini telah dikenal pada zaman Tokugawa sampai dengan masa Jepang modern. Proses konsiliasi masuk dalam peraturan perundang-undangan Jepang pada tahun 1920. Dalam sejarah Jepang, konsiliasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara informal. Sengketa perdata tidak jarang dibawa oleh para pihak kepada polisi untuk diselesaikan. Kemudian pada tahun 1950-an dan kemudian oleh polisi, sebagian dari kasus tersebut dapat diakhiri melalui konsiliasi. Begitu juga dalam perkara perceraian tidak jarang diselesaikan melalui konsiliasi. Jadi pada zaman dahulu, pada tahun 1950 itu sudah ada konsiliasi untuk menengahi kasus-kasus atau perkara-perkara yang ada. Kemudian selanjutnya pada tahun 1961 terdapat 42.485 kasus perdata yang terjadi di seluruh Jepang. Sebagian besarnya dapat diselesaikan melalui konsiliasi. Nah, betapa hebatnya negara Jepang pada tahun 1961 bisa menyelesaikan kasus perdata 42.485 dengan cara non litigasi. Nah, kemudian perjanjian pertama untuk mengatur konsiliasi diadakan antara Swedia dan Chili 1920. Tahun 1975 ditandai dengan dua perkembangan penting. Pertama, suatu perjanjian antara Perancis dan Swiss mendefinisikan fungsi Komisi Konsiliasi Permanen, yaitu tugas Komisi Konsiliasi Permanen ialah untuk menjelaskan masalah dalam sengketa dengan mengumpulkan semua keterangan yang berguna melalui penyelidikan atau dengan cara lain, dan berusaha untuk membawa pihak-pihak pada persetujuan. Komisi ini setelah mempelajari kasus itu dapat mendekatkan pada pihak-pihak pada persetujuan. Komisi ini setelah mempelajari kasus itu dapat mendekatkan pada pihak-pihak batas penyelesaian yang kelihatannya sesuai dengan menetapkan batas waktu kapan mereka harus membuat keputusan.
Pada akhir pemeriksaannya, Komisi Konsiliasi ini akan membuat suatu laporan yang menyatakan bahwa pihak-pihak harus mencapai persetujuan dan jika perlu kemudian batas persetujuan atau bahwa terbukti tidak mungkin untuk melakukan penyelesaian pemeriksaan komisi kecuali jika pihak-pihak tidak setuju, harus diakhiri dalam waktu 6 bulan terhitung sejak diserahkannya sengketa itu pada komisi tersebut. Jadi awal mula perjanjian di Prancis dan Swiss ya tadi ya. Ya, Prancis dan Swiss itu 1975 itu ada komisi konsiliasi permanen. Jadi ada regulasi yang mengatur sesuai dengan perjanjian itu. Kemudian proses yang berkembang di Amerika Serikat ini agak berbeda dengan yang berkembang di Jepang dan Korea. Konsiliasi di Amerika Serikat merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan. Apabila terhadap seseorang diajukan proses mediasi, tuntutan yang diajukan orang yang mengklaim dapat diterima dalam kedudukannya sebagai responden. Dalam tahap yang demikian telah diperoleh penyelesaian tanpa melakukan pembiayaan, karena pihak responden dengan kemauan baiknya bersedia menerima apa yang dikemukakan oleh yang mengklaim dengan goodwill. Yang demikian ini disebut dengan konsiliasi winning over by goodwill. Biasanya alasan responden mau memenuhi tuntutan secara goodwill karena responden menyadari sejauh mana seriusnya persoalan yang disengketakan atau tidak ingin permasalahannya dicampuri oleh pihak ketiga. Kemudian sedangkan di Indonesia, kata konsiliasi sudah digunakan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian istilah konsiliasi disebutkan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tetapi sayangnya kata ini hanya dapat ditemukan dalam ketentuan umum dan penyelesaian umum dari undang-undang tersebut. Nah, dan adanya perkembangan konsiliasi ini dimulai sejak diberlakukannya tentang pengaturan penyelesaian perselesaian hubungan industrial pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi dulu itu adanya proses negosiasi penyelesaian sengketa itu sudah ada semenjak pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, yaitu tentang peraturan Dewan Pendamai bagi Kereta Api dan Tram di Jawa dan Madura tanggal 26 Februari 1923 dan melakukan beberapa pergantian peraturan sampai 1948 nomor 238 dinamai peraturan tentang Dewan Pendamai bagi Kereta Api dan Tram di Indonesia. Kemudian masa setelah kemerdekaan, nah ini perkembangannya, diawali lahirnya Instruksi Menteri Perburuan pada tahun 1951 sampai pada 1964. Kemudian masa reformasi, undang-undang tersebut diganti dengan peraturan baru, yakni Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004. Jadi dulu itu adanya undang-undangnya ini dari perkembangan dari awalnya dari Hindia Belanda, masa Hindia Belanda itu adanya tentang undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.